Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Bersama saya Mona Serti Agusti selaku host yang akan menemani sobat sehat sekalian pada podcast kita kali ini yang mengangkat tema tentang aksi perubahan akselerasi akreditasi sekolah. Apa sih akselerasi akreditasi sekolah itu? Nanti akan kita jelaskan secara detailnya dengan narasumber kita pada hari ini. Pada episode kita pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kepala Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Bapak Nazarul Hasan, Magister Pendidikan. Langsung saja kita selamat datang Bapak di podcast Bongens. Terima kasih Mbak Mona. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak di podcast Bongens. Sebelum kita masuk terlalu jauh pada tema kita pada hari ini, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak. Baik, terima kasih Mbak Mona. Terima kasih, salam sehat bagi sahabat sehat dimanapun berada. Saya Nazarul Hasan MPD, Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Merupakan peserta pelatihan kepemimpinan administratur angkatan pertama pada bidang pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 dengan nomor daftar hadir 022. Oke, berbicara tentang aksi perubahan nih Pak. Bapak kan mengangkat tema tentang akselerasi akreditasi sekolah. Itu bisa dijelaskan secara singkat nih Pak, apa sih maksudnya? Baik Mbak Mona, terima kasih sahabat sehat dimanapun berada. Akselerasi akreditasi merupakan langkah-langkah yang disusun untuk mempercepat proses akreditasi di satuan pendidikan. Akreditasi sendiri merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk satuan pendidikan agar melakukan pelayanan yang optimal bagi masyarakat di satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu Mbak Mona. Oke, berangkat dari tema nih tadi ya Pak. Tentunya ada visi misi kan yang menjadi acuan nih Pak terbentuknya inovasi ini. Apa sih Pak yang melatar belakangnya akselerasi akreditasi sekolah ini nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Mona. Kenyataan yang ada sekarang kurang dari 50% satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Musi Banyuasin terakreditasi cukup. Oh, jadi masih banyak yang akreditasinya cukup ya Pak? Cukup. Belum ke tahap amat baik atau baik. Betul sekali Mbak Mona, masih cukup. Nah inilah yang melatar belakangi kami bekerja sama kemudian konsultasi dengan mentor kita Kepala Dinas Pendidikan apa yang harus dilakukan ini. Tidak ada kata lain adalah akselerasi karena aplikasi-aplikasi untuk akreditasi sekolah ini harus dipahami secara masif oleh kepala sekolah dan warga sekolah di satuan pendidikan masing-masing Mbak Mona. Oh, jadi itu untuk meningkatkan akreditasi tadi ya Pak? Iya, benar sekali Mbak Mona. Selain dari latar belakang nih Pak, pastinya ada tujuan nih supaya akreditasi tadi menjadi lebih baik kan Pak? Apa sih Pak tujuannya? Baik, terima kasih. Aksi perubahan ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendeknya tersusunnya instrumen untuk akselerasi akreditasi. Selama ini terpisah antara penilaian kinerja kepala sekolah dengan instrumen akreditasi. Kali ini kita akan mencoba menyatukan itu agar bisa mempunyai satu visi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang pastinya akan menjadi sinergi yang lebih baik ya Sinergi Pak? yang lebih baik antara instrumen dan kenyataan yang ada di lapangan Mbak Mona. Dan apa nih Pak manfaatnya kalau misalkan akselerasi akreditasi sekolah ini berjalan? Apa sih Pak manfaatnya? Yang pertama, satuan pendidikan akan melaksanakan pelayanan secara minimal. Baru batas minimal Mbak Mona. Akreditasi ini baru batas minimal. Yang kedua, masyarakat yang dilayani pada satuan pendidikan masing-masing punya standar. Kalau sudah akreditasinya baik semua, maka sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tidak akan menjadi ribet seperti sekarang. Mengapa? Karena semua sekolah standarnya sama. Dimanapun sekolah nanti lulusannya akan mempunyai mutu yang sama. Entah di daerah, entah di kota, itu mempunyai yang sama. Itu tujuan dari akreditasi pada akhirnya nanti Mbak Mona. Iya, manfaatnya. Manfaatnya. Ya, kemudian Pak, aksi perubahan ini kan tentunya memerlukan dukungan nih. Baik dari perangkat
yang ada di dalam dinas pendidikan, terutama di kepala sekolah atau guru-guru yang ada di SD dan SMP. Dan juga pastinya butuh dukungan nih terhadap stakeholder terkait. Apa sih Pak, dalam bentuk apa sih dukungan tersebut? Baik, aksi perubahan ini setelah kami diskusikan dengan mentor, dengan kepala dinas, bahwa memang memerlukan banyak sekali dukungan. Dukungan yang pertama dari Badan Akreditasi Provinsi Sumatera Selatan. Mereka menyediakan instrumen-instrumen yang akan kita lakukan untuk melakukan visitasi ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran akreditasi, baik tahun 2023, 2024 sampai seterusnya. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus mendapat dukungan dari kepala daerah, penjabat bupati. Itu yang paling penting ya Pak. Yang paling penting kita mendapat dukungan, karena apapun yang kita lakukan merupakan pencapaian visi dari tujuan dari visi Kabupaten Musi Banyuasin, maksud saya, Mbak Mona. Kemudian dari penjabat sekretaris daerah secara administratif juga mendukung kegiatan ini. Kemudian dari Bapeda, dan tidak lupa perpanjangan tangan dari Badan Akreditasi Provinsi ini, Mbak Mona, di kabupaten ini ada namanya KPA, Koordinator Pelaksana Akreditasi, biasanya dilaksanakan oleh pengawas pembina di satuan pendidikan masing-masing. Ini ketuanya sangat mendukung. Beliau juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan instrumen akreditasi sekolah ini untuk menjadi penilaian ini bagi kepala sekolah atau PKKS, Mbak Mona. Jadi itu nanti akan disamakan SD dan SMP dengan instrumen yang sama. Instrumen gitu ya? yang sama, Mbak Mona, tentunya. Tidak ada perbedaan antara satuan pendidikan SD SMP, tidak ada perbedaan antara desa dan kota, tidak ada perbedaan antara pusat dan yang di pinggir, seperti itu, Mbak Mona. Terus apa saja nih Pak tahapan dari aksi perubahan yang Bapak angkat ini? Baik. Aksi perubahan yang saya angkat ini dilakukan dengan tahapan pertama, kami lakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, terutama dengan kepala dinas. Mengapa? Karena harus didukung oleh bidang yang lain. Bidang SD harus mendukung, bidang TK dan bidang harus guru dan bekerja tenaga. sama ya, Pak? Harus ada kolaboratif dalam dinas kita sendiri ini, Mbak Mona. Kemudian yang kedua, kami lakukan penyusunan tim. Untuk melakukan percepatan akreditasi sekolah ini. Isinya adalah selain kepala bidang, di situ ada juga para pengawas SD dan SMP. Kemudian setelah ini bekerja sama, kami susun instrumen yang baku untuk melakukan visitasi atau kunjungan kepada sekolah-sekolah baik SD maupun SMP. Nah, langkah-langkah ini adalah program jangka pendek. Dari proyek perubahan yang kami lakukan. Kemudian di jangka menengah, tujuan kita tidak lain adalah untuk meningkatkan layanan satuan pendidikan agar terakreditasi baik dan unggul. Jadi A dan B. A dan itu B. Tujuannya ya Pak? Jangka menengah. Kemudian tujuan jangka panjang, kalau semua satuan pendidikan sudah terakreditasi baik dan unggul, maka indeks pembangunan manusia Kabupaten Musi Banyuasin insya Allah akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Itu jangka panjangnya, Mbak Mona, nantinya. Terakhir nih Pak, apa nih Pak closing statementnya agar aksi perubahan akselerasi akreditasi sekolah ini dapat berjalan dengan lancar nih Pak? Baik, yang pertama harapan kita kolaboratif memang. Kita memang harus bekerja bersama-sama, baik dinas pendidikan di internal dinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan dengan badan akreditasi, dan dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyamakan visi. Instrumen akreditasi itu yang paling ini penting ya Pak? Ya, instrumen akreditasi ini harus menjadi dasar untuk penilaian kinerja kepala sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri. Kemudian yang ketiga, kalau ini sudah dilaksanakan, sudah melakukan kolaborasi, koordinasi, dan instrumennya sudah disepakati, pada tataran pelaksanaan kita harus kredibel tentunya. Kredibel harus menilai apa yang kita lihat dan melihat apa yang kita nilai. Kalau ini sudah terjadi, maka tujuan akhir kita untuk meningkatkan akreditasi dari C ke B, dari B ke A, yang merupakan standar pelayanan di bidang pendidikan akan tercipta dan terwujud.
Nah, manakala ini sudah terjadi, Mbak Mona, tentunya kita tidak was-was lagi, kita tidak akan gusar lagi untuk menyekolahkan anak kita dimanapun berada. Iya, betul sekali. Karena tidak ada sekolah unggul, tidak ada sekolah pinggiran, karena semua sekolah sudah terakreditasi dengan baik. Karena di masyarakat kan Pak, mereka ingin menyekolahkan anaknya pastinya di SD yang unggul, Betul SMP sekali. yang unggul. Padahal Betul semua sekali. SD dan SMP itu semuanya unggul kan Pak, semuanya bagus. Harapan kita seperti Iya. itu, Mbak Mona. Tidak ada lagi unggul karena mulai dari sarana prasarana, pelayanan di bidang pendidikan sampai dengan pengawasan oleh pemerintah terkait satuan pendidikan ini perlakuannya sama. Mbak Mona. Seperti itu. Jadi sangat baik sekali nih Pak tentang inovasi Bapak ini karena menyamakan SD dan SMP semuanya menjadi baik dan unggul ya Pak. Baik dan unggul. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak sudah menjadi narasumber kita pada kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat Sehat yang sudah menonton channel kita di Podcast Bongens. Semoga inovasi aksi perubahan akselerasi akreditasi sekolah ini dapat berjalan dengan lancar dan terrealisasi dengan baik ya Pak. Sampai jumpa lagi di Podcast Bongens selanjutnya. Sekolah hebat, Sekolah yang terakreditasi dengan baik. Kita sehat, Kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.